Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom ini untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, bersama-sama memperbanyak bekal akhirat kita dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah pada pekan lalu sudah kita selesaikan hadis ke-33 dan saat ini kita memasuki hadis ke-34, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Artinya hadis ini merupakan hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu al-Imam Muslim. Dikatakan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat salah seorang di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, hendaklah dia merubahnya, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia tidak bisa merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ke-34 ini mungkin bisa kita berikan tema merubah atau mencegah kemungkaran. Karena memang hadis ini berbicara tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat, mengetahui adanya sebuah kemungkaran. Yang pertama dikatakan di dalam hadis ini, melihat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka di sini baru ada kewajiban. Nah, baik yang disebutkan di dalam hadis ini merubahnya dengan tangan, lisan, dan hati. Artinya ketika kita mengetahui, ya, ro'a di sini melihat di sini boleh dengan kasat mata betul-betul melihat, bisa juga mengetahui secara yakin. Berarti itu hitungannya seperti melihat. Berarti man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat, yang mengetahui salah seorang di antara kalian sebuah kemungkaran, nah, berarti di sini adanya kita bersikap terhadap kemungkaran dengan cara mencegahnya dengan syarat yang pertama melihat, mengetahui dengan yakin. Nah, di sini berarti kalau ada orang yang melakukan sebuah kemungkaran di tempat yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui, maka kita tidak ada kewajiban kemungkaran yang memang kita tidak tahu. Karena memang adanya perintah itu ketika diketahui. Yang kedua, di sini ada kalimat man ra'a minkum, siapa yang melihat salah seorang di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyiru, hendaklah dia merubahnya. Berarti kita sebagai seorang muslim tidak boleh tidak peduli dengan sebuah kemungkaran yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Jangan menganggap kemungkaran itu berkaitan dengan ustadz, dengan kiai,
dengan ulama yang harus merubahnya. Sementara kita bukan ustadz, bukan kiai, tidak ada kewajiban, tidak. Justru di hadis ini tidak disebutkan ustadz, ulama, kiai yang harus merubah kemungkaran, tapi Rasul mengatakan man ra'a minkum. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran. Ini sifatnya umum. Siapa saja umat Nabi Muhammad yang melihat sebuah kemungkaran ada kewajiban terhadap dirinya untuk merubahnya. Berarti di sini kewajiban merubah kemungkaran, kewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran itu adalah kewajiban kita bersama. Bukan kewajiban ustadz, kiai, ulama atau pemerintah saja, tapi kewajiban kita bersama. Karena memang hadisnya man ra'a minkum, siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran. Yang ketiga, dari kalimat ini diketahui bahwa munkar itu siapa yang pertama kali wajib merubahnya, yaitu yang mengetahui yang pertama kali atau yang melihat pertama kali. Itu merupakan orang yang pertama kali memiliki kewajiban untuk merubahnya, untuk mencegahnya. Itu orang yang mengetahui pertama kali. Jadi yang lebih dekat dengan kejadian kemungkaran itu. Jadi mungkin kemungkaran di satu kampung yang bukan kita tinggal di dalamnya, mungkin kemungkaran itu diketahui pertama oleh orang-orang yang ada di sekitar kampung itu atau yang tinggal di kampung itu. Berarti orang yang terdekatlah yang harus pertama kali atau memberikan perhatian besar kepada kemungkaran tadi. Jadi kita memang ada kewajiban untuk merubah kemungkaran di negara lain, tapi justru kita yang lebih utama di negara kita. Atau kalau kita tinggal di satu kampung, satu desa, maka desa kita bila ada kejadian kemungkaran bukan ulama atau bukan orang lain yang berkewajiban untuk merubah kemungkaran, tapi kita yang berada di dalamnya. Karena hadisnya man ra'a minkum munkaran. Kemudian yang keempat di sini ada kewajiban merubah kemungkaran baik dengan tangan, lisan dan hati, yaitu bagi siapa yang melihat. Melihat di sini mengetahui dengan yakin. Melihat itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi melihat. Arti ungkapan melihat ini mengetahui secara yakin, secara betul, secara pasti, sudah jelas berita kemungkaran itu. Bukan sekedar mendengar isu atau katanya, atau masih belum jelas berita tentang kemungkaran itu. Jadi kita diwajibkan untuk merubah sebuah kemungkaran yang memang betul-betul kita ketahui. Yang pasti pengetahuan kita yang jelas, tidak samar, betul-betul di situ ada kemungkaran. Ini merupakan hikmah yang bisa kita lihat, yang kita bisa ambil dari man ra'a minkum munkaron. Kemudian di situ disebutkan munkaron. Jadi yang diperintahkan untuk kita rubah, untuk kita cegah, untuk kita peduli dengan sebuah perbuatan yang disebut munkar. Munkar itu apa? Ya, munkar itu artinya yang diingkari. Secara bahasa yang diingkari. Maksudnya yang diingkari apa? Dalam hadis ini, suatu perkara yang diingkari secara sepakat berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi apabila ada suatu perbuatan yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan Quran dan hadis bahwa ini perbuatan buruk, ini perbuatan munkar, ini perbuatan yang haram, ini perbuatan yang tidak ada perselisihan ulama di dalamnya, maka saat itu disebut munkar. Kata para ulama, apabila ada suatu perkara yang masih terjadi perselisihan, menurut sebagian ulama ini tidak boleh, menurut sebagian ulama ini boleh, menurut sebagian ulama ini haram, menurut sebagian ulama ini tidak haram. Masih terjadi perselisihan, masih banyak pendapat di suatu perkara itu, maka perkara itu tidak bisa disebut munkar. Jadi munkar itu adalah yang sudah disepakati keingkarannya atau pengingkarannya. Baik pengingkaran dari ulama manapun sepakat ini perbuatan merupakan perbuatan yang layak untuk dipungkiri. Kenapa? Berpegang dengan ayat dan hadis serta penjelasan lainnya. Nah, itu disebut munkar. Jadi contohnya perkara munkar, minuman keras, itu kan tidak ada perbedaan di antara para ulama. Seluruh ulama sepakat
minuman keras adalah haram. Nah, ini disebut munkar. Mencuri itu adalah perbuatan yang telah disepakati. Perkara mencuri adalah perbuatan yang haram. Dari manapun, ulama manapun tidak ada yang pernah membolehkan mencuri. Begitu juga zina, membunuh, dan seterusnya. Segala perbuatan yang telah disepakati pengingkarannya dari para ulama berdasarkan berlandaskan Quran dan hadis Rasulullah SAW dan dalil yang lainnya. Itu disebut munkar. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasul untuk merubah, untuk mencegah sebuah kemungkaran, yaitu sebuah perkara yang telah disepakati keharamannya berdasarkan hadis dan dalil-dalil yang lain. Nah, jadi kita harus mengerti apa itu makna munkar. Jangan sampai kita berusaha merubah sesuatu yang kita anggap munkar, padahal itu bukan munkar. Misalkan, ketika ada suatu perkara yang masih terjadi perbedaan di antara para ulama, ini jangan disebut munkar. Misalkan, permasalahan yang banyak terjadi, bisa kita lihat misalkan masalah perayaan Maulid. Misalkan ini, sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Nah, ini kan masih terjadi perselisihan. Misalkan kunut, sebagian ulama menganjurkan, sebagian ulama tidak menganjurkan. Sebagian ulama mengatakan itu mustahab, bagus. Sebagian ulama itu bilang bid'ah. Nah, terjadi perselisihan. Semua perkara yang masih terjadi perselisihan tidak disebut munkar. Sehingga kita tidak ada kewajiban untuk bercapek-capek mengingkari perbuatan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ketika kita menganggap pendapat A, ini saya lebih cenderung, saya lebih cocok, saya anggap ini lebih kuat berdasarkan dalilnya ini. Sementara pendapat B saya kurang cocok, dianggap kurang kuat, kurang lemah, karena dalil dianggap kurang kuat, lemah, maka silakan amalkan pendapat A, tidak perlu kita berusaha merubah, apalagi sampai menganggap ini sebuah kemungkaran harus kita ubah dengan tangan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Nah, ini tentunya salah memahami makna daripada munkar. Jadi munkar itu perkara yang tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang larangan perbuatan tersebut. Pengingkarannya tidak ada yang berselisih. Tapi ketika ada masih pendapat yang membolehkan, masih ada yang perselisihan di antara para ulama, maka itu bukan termasuk munkar yang tidak ada anjuran kita untuk merubahnya dengan tangan, lisan, hati, dan tidak. Nah, tinggal yang perbedaan itu silakan menurut Anda yang lebih kuat, mana menurut Anda yang lebih dalilnya lebih bisa dianggap lebih benar, ikuti. Kemudian tinggalkan pendapat yang memang menurut kita tidak cocok, tidak kuat, atau maaf, kurang kuat dalilnya, maka silakan tidak usah diikuti. Jadi kita bisa menjaga persatuan persaudaraan kita karena perbedaan tadi tidak membuat kita menjadi putus persaudaraan kita. Karena kita tidak menganggap itu sebuah kemungkaran. Ini tentunya harus betul-betul difahami kalimat munkar. Sehingga tidak salah di dalam berjuang. Ada orang yang berjuang berusaha untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan. Ini agak sulit. Karena perbedaan itu bukan sebuah kemungkaran. Sehingga yang harus kita diperintahkan untuk merubahnya. Yang kita diperintahkan untuk merubahnya adalah kemungkaran. Makanya Rasul bilang, man ra'a minkum munkaron. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu, hendaklah dia merubahnya. Jadi yang tadinya mabok, jadi tidak mabok. Yang zina, jadi tidak zina. Yang mencuri, perbuatan-perbuatan munkar, rubahlah dia. Jangan kau biarkan perbuatan kemungkaran merajalela di tempatmu, di lingkunganmu. Karena ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita sebuah kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Nah, di sini kalimat merubah boleh jadi yang tadinya mabok, yang tadinya mencuri, total meninggalkan perbuatan itu. Nah, misalkan orang narkoba, maka dia betul-betul meninggalkan sama sekali. Itu namanya merubah. Atau
Yang tadinya dia maboknya setiap hari, dia ternyata bisa berkurang dengan dakwah kita, dengan usaha kita, dengan amal ma'ruf kita, nahi munkar kita, menjadi seminggu sekali, tapi ada perubahan. Itu namanya perintah untuk merubah. Kalimat yughayyirhu itu tidak serta-merta langsung berhenti, tidak, boleh jadi dengan tadrijian, yaitu berangsur-angsur. Nah, seperti masa Rasul SAW dulu, ketika pengharuman narkoba zaman itu, Homer, itu tidak langsung perintah langsung berhenti, tapi sedikit-sedikit. Nah, itu namanya perubahan. Perubahan itu menghilangkan sama sekali sebuah kemungkaran, hilang betul, atau mengurangi kemungkaran. Nah, yang tadi banyak menimbulkan kemungkaran, sekarang berubah menjadi lebih sedikit kemungkaran. Nah, ini namanya taghyir, perubahan. Tapi kalau tidak menimbulkan perubahan atau menimbulkan lebih buruk, ini tentunya kita tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Misalkan dulu Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 Hijriah itu pernah melewati di perjalanannya, yaitu beberapa tentara Mongol saat itu, tentara-tentara penjajah waktu itu dalam keadaan mabok di pinggir jalan. Mereka beramai-ramai mabok. Lalu Ibnu Taimiyah itu tidak menegur mereka, tidak berusaha untuk menghentikan perbuatan mereka yang munkar itu. Akhirnya ditanya sama muridnya, kenapa ya Imam? Biasanya Anda itu paling keras di dalam kemungkaran. Kalau ada yang melihat atau kalau ada yang terlihat melakukan kemungkaran, Anda tidak bisa diem, Anda akan merubahnya. Tapi kenapa ini kok dibiarkan orang melakukan kemungkaran yaitu mabuk ini? Apa kata beliau? Mabuknya ini lebih ringan keburukan yang ditimbulkan daripada dia tidak mabuk. Kalau dia mabuk, dia hanya melakukan kemungkaran terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau mereka tidak mabuk, mereka itu akan mendolimi orang lain, akan menyiksa orang lain, akan menyakiti orang lain. Maka aku biarkan mereka mabuk. Kenapa? Karena kalau aku cegah mabuknya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ini bukan taghyir, ini bukan merubah kemungkaran, tapi menambah kemungkaran. Maka beliau membiarkan orang-orang yang mabuk itu. Nah ini makna daripada merubah kemungkaran. Jadi kalau kita ketika mencegah sebuah kemungkaran, akhirnya dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka di sini tidak ada kewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut. Misalkan ketika kita berjalan atau di kampung kita ada orang-orang muda, anak-anak yang melakukan tongkrongan dengan melakukan minuman keras misalnya, atau mengkonsumsi narkoba. Kalau kita tegur mereka, mereka bukan menerima teguran kita, tapi boleh jadi mereka akan menyerang kita. Mereka akan memukuli kita atau akan merusak rumah kita. Karena kenapa? Karena kita menasehati dan mencegah mereka. Mereka marah dan menimbulkan kerusakan lebih besar. Maka saat itu kita tidak ada kewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut. Walaupun kita melihat kemungkaran itu, kenapa? Karena tidak ada value gayirhu, tidak ada perubahan, malah menimbulkan mudarat lebih besar. Nah, ketika kita tegur kepada mereka, jangan kalian minum khamr, mabuk di tempat ini, lalu mereka memukuli atau menyakiti, maka hal seperti ini tidak ada perintah untuk mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena kondisinya tidak masuk ke dalam fal yughayyirhu. Hendaklah dia merubahnya. Karena dengan menegakkan atau mencegah dari kemungkaran ini menimbulkan keburukan yang lebih besar. Nah, semestinya mencegah kemungkaran itu menimbulkan kebaikan dengan cara menghentikan kemungkaran itu atau mengurangi kemungkaran. Itu namanya value ghayyiru. Jadi kondisi tidak setiap orang yang melihat kemungkaran harus merubahnya. Nah, di sini kan hadisnya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Nah, ada kalimat falyughayyirhu ini harus dipahami. Siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, maka rubahlah dia. Nah, tadi pemahaman kata rubah itu ya bisa menghentikan kemungkaran atau mengurangi kemungkaran itu. Tapi kalau menimbulkan
kemungkaran yang lebih besar, berarti tidak ada perintah untuk merubah kemungkaran yang ada saat ini. Karena bukan perubahan, tapi malah kemajuan di dalam kemungkaran tersebut. Pertama, disebutkan di situ biyadi. Cara merubah kemungkaran itu, yang pertama biyadihi, dengan tangannya. Kata para ulama, tangan ini ada yang menerjemahkan secara zahir itu dengan tangannya, dengan kekuatan tangannya. Tapi ada yang mengatakan tangan di sini adalah lihat bimakna al-guwah, bahwa tangan artinya itu adalah kekuatan. Berarti siapa yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan tangannya. Ini menunjukkan pertama bahwa yang paling efektif merubah sebuah kemungkaran adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuatan, baik kekuatan harta, kekuatan kedudukan sosial di masyarakatnya, kekuatan ilmu, kekuatan tenaga, itu memberikan efek besar di dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, biar deh penguasa itu lebih paling kuat. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan. Hanya Nabi seorang Nabi, tapi tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan di periode Mekah. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Dan selama masuk Madinah, beliau tinggal hanya 10 tahun di kota Madinah. Tapi efeknya bukan hanya seluruh kota Madinah yang masuk Islam, bahkan wilayah-wilayah sekitar kota Madinah termasuk Mekah akhirnya masuk Islam dan dapat ditaklukkan. Kenapa? Begitu besar dakwah Nabi efeknya ketika periode Madinah dibanding periode Mekah. Salah satunya periode Madinah Rasulullah punya kekuasaan. Karena saat itu Rasulullah menjadi kepala negara. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, hijrah, masuk kota Madinah, langsung beliau diangkat sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai raja, sebagai orang yang memiliki kepemimpinan yang tertinggi. Akhirnya dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya, Rasulullah bisa memberikan perubahan yang luar biasa di kota Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak boleh meremehkan dengan kedudukannya di masyarakat, kedudukannya di sesuatu di negara, ketika dia ditunjuk atau ada kontes atau ada pemilihan pemimpin, nah, seorang Muslim pun harus peduli dengan kepemimpinan. Kenapa? Karena kepemimpinan itu memberikan efek yang sangat besar di dalam, salah satunya dalam mencegah kemungkaran. Berapa banyak kita lihat, misalkan paling mudah lah di Jakarta, misalkan kan waktu itu berapa banyak kaum muslimin berusaha untuk menutup diskotik atau tempat maksiat, baik Alexis dan yang lainnya misalkan. Itu kaum muslimin berapa kali minta mengajukan lewat sampai demo, tetap tidak bisa. Tapi ketika menjadi penguasa, ada kekuasaan di situ. Misalkan waktu itu ya, contoh saja gubernur ketika dia mau sebagai seorang pemimpin hanya mengeluarkan satu surat sudah berubah langsung ditutup. Artinya kekuasaan itu memiliki efek yang sangat besar di dalam mencegah kemungkaran. Maka di sini menunjukkan bahwa kita orang Muslim tidak boleh menganggap kecil, tidak boleh anti terhadap kekuasaan. Karena kalau kita menjadi penguasa, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, lalu kita gunakan kedudukan jabatan kekuasaan tadi untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, sangat efektif. Sangat efektif. Inilah kekuasaan. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa orang yang paling berpengaruh di dalam merubah sebuah kemungkaran adalah biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaan. Yang kedua, fa'illam yastati, kalau memang tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fabilisani, maka dengan lidahnya, dengan mulut, dengan ucapan. Entah tidak bisa dengan kekuasaan,
Misalkan karena memang tidak bisa dengan kekuasaan, karena memang tidak memiliki kekuasaan, sehingga tidak bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaan, karena memang dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya kekuatan, sehingga dia tidak bisa merubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ada yang mengatakan dia penguasa, tapi dia tidak bisa karena mungkin sistem yang berat, yang sulit untuk dia merubah sebuah kemungkaran. Maka di sini fa'illam yastati, kalau dia tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, nah ini ada dua sebabnya. Kenapa? Ya mungkin disebabkan karena memang dia bukan penguasa. Yang kedua bukan pejabat, dia tidak punya kedudukan. Atau yang kedua, dia punya tapi sistem yang sulit untuk menegakkannya. Sulit untuk mempraktekkan. Walaupun dia sudah berusaha, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Maka yang kedua, kedudukan yang kedua, yaitu perubah kemungkaran adalah siapa? Fabilisan, yaitu dengan lisan, dengan ucapan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak bisa merubah kemungkaran itu, dengan kekuatan kalian, dengan kekuasaan kalian, dengan jabatan kalian, karena tidak memiliki jabatan tersebut, atau karena memang tidak memiliki kekuatan walaupun di dalamnya sebagai penguasa, maka apa? Sebagai pejabat. Maka yang kedua adalah dengan lisan. Lisan ini dengan berbicara. Nah ini banyak yang melakukan ini adalah para ulama, para ustadz, para kiai. Ya, mereka mencegah kemungkaran dengan lisannya, dengan menunjukkan ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan hadis-hadis Nabi Muhammad, bahwa perbuatan ini haram, perbuatan ini dilarang. Itu merubah kemungkaran dengan lisan. Tapi untuk dengan tangan, dia tidak mampu. Karena memang dia tidak punya kekuatan. Karena memang dia bukan orang yang memiliki jabatan, sehingga bisa mengerahkan massa, sehingga bisa mengerahkan kekuatan. Dia tidak mampu. Maka orang yang seperti ini cukup dengan lisannya saja. Artinya dengan ceramah, dengan belak ngajar, dengan tulisan, media penulisan atau media dakwah. Dengan media dakwah itu bisa dengan media sosialnya yang sekarang sudah luar biasa. Nah, begitu mudah kita dapati. Jadi ini termasuk merubah kemungkaran dengan cara tadi ya, berceramah di atas mimbar atau memberikan penjelasan tentang kemungkaran tersebut di depan kelas-kelas, seminar, atau di depan ceramah-ceramah di depan masyarakat umum, atau bisa juga dengan cara menulis ya, di media cetak dengan koran, majalah, atau mungkin di grup-grup banyak itu ya, di grup-grup media sosial kita dengan menulis itu juga termasuk bilisan, itu dengan lisannya, atau dia membuat rekaman-rekaman di YouTube dan sebagainya, di media sosial digunakan itu. Nah itu termasuk merubah kemungkaran dengan lisan. Maka kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisan. Kemudian kalau memang kekuatan, kekuasaan dia tidak punya sehingga tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka yang kedua dia bisa merubah dengan lisannya, yaitu memberikan nasihat dan seterusnya. Ini banyak dipegang, dilakukan oleh para ulama. Atau tidak berbicara tentang merubah kemungkaran dalam skup besar, tapi dalam skup yang paling minim. Misalkan ketika kita melihat sebuah kemungkaran di rumah tangga kita, maka secara tangan kita harus selesaikan, harus menghentikan kemungkaran tersebut karena kita sebagai kepala rumah tangga. Kita bisa merubahnya dengan paksa, nah, kita bisa merubahnya dengan kekuatan kita sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang kedua dengan lisan tadi, misalkan dengan ketika kita di RT tadi ya, kemudian kita membuat ada warga kita yang melakukan maksiat, kan bisa kita dengan kekuatan sebagai RT kita bisa merubahnya, atau sebagai RW dan seterusnya. Kalau tingkatan lisan seperti kita lihat sebuah kemungkaran di kampung kita, maka kita mengadakan taklim, menjelaskan kemungkaran itu secara lisan, kita jelaskan, atau kita buat ceramah-ceramah, atau kita buat tulisan-tulisan. Nah, ini termasuk merubah kemungkaran di lisan, dengan lisannya. Nah, yang ketiga,
Fa illam yastati fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman. Dan kalau memang kamu tidak mampu juga merubah kemungkaran dengan kekuasaanmu karena kamu tidak menjadi orang yang punya kekuasaan atau dengan lisanmu. Nah, kalau memang kamu tidak bisa karena kamu bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama yang bisa berbicara di depan umum atau tidak bisa menulis yang di media cetak, maka saat itu ada jalan yang ketiga yang terakhir yaitu hendaklah dia merubah kemungkaran fi qalbihi fa biqalbihi dengan hatinya. Dan hendaklah kamu merubah kemungkaran itu dengan hati. Dan wadzalika adaful iman. Merubah kemungkaran dengan hati itu termasuk selemah-lemahnya iman. Bagaimana merubah kemungkaran dengan hati? Yaitu kata para ulama tidak menyenangi, tidak menyukai dan tidak meridhoi kemungkaran yang dia lihat. Nah, ketika kita melihat sebuah kemungkaran di depan mata kita, saya mau rubah dengan kekuasaan, saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak punya wewenang untuk merubah itu karena saya bukan pejabat misalkan. Atau tidak mampu merubah dengan lisan karena tidak bisa ngomong saya. Saya mau tegur orang itu saya tidak bisa. Atau saya ingin menasehati juga tidak bisa. Mungkin karena dia memang sulit untuk dinasehati, baik karena merasa lebih dari kita dan seterusnya. Maka lisan nggak bisa. Maka yang terakhir adalah dengan hati. Apa itu? Mengingkari perbuatan mungkar itu di dalam hatinya. Dia tidak ridho kemungkaran yang dilihat saat ini. Karena dia tidak mampu dengan kekuasaan untuk merubahnya. Karena dia tidak mampu untuk menasehatinya. Paling tidak ada keingkaran di dalam hati atas sebuah perbuatan maksiat. Ketika kita ada di lingkungan yang banyak maksiat, tapi kita harus hadir di tempat itu. Mungkin karena kerjaan kita, kewajiban kita. Tidak bisa kita tinggalkan. Tentunya kalau bisa meninggalkan, ketika di satu tempat banyak kemungkaran, sementara kita bisa meninggalkan, maka hendaklah kita meninggalkan tempat itu. Nah, ini tidak ada masalah. Itu mudah ketika kita bisa pindah. Kita bisa tinggalkan orang melakukan maksiat itu. Karena kita tidak mampu menegur. Karena bukan penguasa tidak mampu menasihati. Maka paling tidak dengan hati. Mungkin dengan hati tadi mengingkari kemungkaran yang dia lihat. Kemungkaran di depan matanya, dia tidak bisa menegurnya, tidak bisa merubahnya, tapi dia bisa mengingkari. Saya nggak ridho. Saya tidak suka dengan kemungkaran yang ada di depan yang saya lihat ini. Nah, pengingkaran itu dikatakan oleh Nabi wadzalika adzaful iman. Itu adalah iman yang paling rendah, iman yang paling lemah. Mengingkari sebuah kemaksiatan tanpa mengucapkan dengan lisan. Utama siapa yang hadir di sebuah lingkungan yang mengandung kemaksiatan, sementara hatinya tidak ridho, hatinya tidak suka, hatinya tidak setuju dengan perbuatan itu, kata ulama, orang itu walaupun berada di lingkungan kemungkaran seperti tidak hadir di tempat kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya mengingkari, hatinya tidak menyetujui dengan kemungkaran tadi. Sebaliknya, walaupun kita tidak ada di lingkungan yang banyak kemungkaran, yang dilakukan kemungkaran itu, tapi saya ridho, hati saya ridho dengan sebuah kemungkaran, maka kita seperti orang yang berada di dalam lingkungan kemungkaran tadi. Maka berapa banyak orang yang tidak melakukan kemungkaran, tapi dia mendapatkan kedudukan seperti orang yang melakukan kemungkaran. Kenapa? Dia memang tidak hadir di kemungkaran itu, tapi hatinya ridho. Hatinya setuju, hatinya mendukung dengan kemungkaran itu. Maka dia seperti hadir di tempat orang yang melakukan kemungkaran. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak orang yang berada di tempat kemungkaran, tapi dia tidak seperti dan dia tidak mendapatkan dosa karena kemungkaran yang ada di lingkungannya. Kenapa? Karena hatinya tidak ridho. Karena hatinya tidak setuju dengan adanya perbuatan kemungkaran itu. Nah, ini termasuk apa? Adzaful iman.
Orang yang mengingkari sebuah kemungkaran karena tidak bisa berbuat dengan lisan dan kekuasaan di dalam hati, itulah adzaful iman. Itu orang yang mendapatkan keimanan yang paling lemah. Tapi menunjukkan bahwa pengingkaran sebuah perbuatan munkar di dalam hati menunjukkan adanya iman. Jadi kalau ada orang lalu kita ridho, kita setuju, menunjukkan hilangnya iman di dalam hati. Tapi kalau dia mengingkari, berarti ada iman, walaupun ada afud iman. Walaupun imannya dihitung sangat-sangat lemah. Nah inilah tentunya yang bisa kita ambil dari hadis Arba'in di nomor 34 tentang kewajiban merubah kemungkaran. Semoga apa yang kita bahas ini, apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mencegah kemungkaran dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki yang bernilai lebih ini. Kemudian yang kedua, tentunya kita salah juga mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan lisan kita ini untuk mempunyai kekuatan untuk berkata hak itu hak, batil itu batil. Dan semoga Allah jadikan lisan ini menjadi sebab Allah berikan kemuliaan kepada kita dan dapat merubah kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Dan yang terakhir, kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah juga jadikan kita orang-orang yang selalu mengingkari kemungkaran. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi. Karena perbuatan yang mengingkari atau karena hati yang mengingkari sebuah kemungkaran itu adalah masih ada titik iman. Waliyadzubillah, jangan sampai kita ridho dengan sebuah kemungkaran. Jangankan ridho, tidak ada pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran itu akan menjadikan hilangnya iman. Karena kita tahu mengingkari kemungkaran saja menjadi adaful iman. Bagaimana kalau kita diam dengan kemungkaran? Diam, kita punya kekuasaan tapi kita tidak mau merubah kemungkaran. Diam padahal kita bisa bicara tapi kita tidak mau bicara. Bahkan hatinya juga tetap saja netral-netral saja. Artinya tidak mengingkari dan juga tidak menyetujui. Ini akan mengkikis keimanan kita. Kalau meridhoi sebuah kemungkaran, waliyahulillah, ini merupakan hal yang bisa menghapus keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, baik secara kekuasaan lisan dan hati, untuk selalu dapat merubah sebuah kemungkaran. Dan yang terakhir, tentunya yang kita lihat di sini Rasul fokus kepada munkar. Man ra'a minkum munkaron. Ya, berarti kalau kita sedang melihat orang melakukan kemungkaran, yang menjadi fokus pandangan kita adalah munkarnya, bukan orangnya. Jadi ketika orang itu melakukan sebuah kemaksiatan, harus kita ingkari perbuatannya. Tapi orangnya berbeda. Maka ketika orang itu meninggalkan sebuah kemungkaran, kita harus cinta kepada orang itu. Karena perbuatannya. Kalau perbuatannya mengandung kema'rufan, tentunya kita mencintai. Kalau dia mengandung kemungkaran, harus kita berusaha menghilangkan kemungkaran. Yang kita benci adalah kemungkarannya, bukan orang. Maka ketika kemungkaran itu ditinggalkan, kembali kita cinta kepada orang itu. Itulah mungkin yang bisa kita bahas secara singkat di hadis ke-34. Mungkin kalau masih sengaja saya siapkan masih ada beberapa menit, silakan Ustaz Sidik untuk memberikan kesempatan mungkin kalau ada jamaah yang mau bertanya. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi disampaikan. Alhamdulillah materinya sangat terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari Ustadz ya. Mungkin izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 11 menit, dan kalau boleh sebelum jamaah mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu Ustadz. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Ustadz. Kalau tidak salah mungkin di dalam Al-Quran Ustadz ya, ada redaksi terkait dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Ustadz ya.
Jadi ada 2 jenis dosa yang sumbernya dari fahsya dan mungkar itu Ustaz ya. Kalau tidak salah fahsya itu lebih terkait dengan nafsu gitu ya, mungkin LGBT, zina, selingkuh dan sebagainya. Nah, terkait dengan hadis tersebut Ustadz, apakah, kegiatan tersebut ya, dosa-dosa terkait zina, LGBT dan sebagainya yang sumber dari fahsya juga termasuk dalam kegiatan yang harus kita hindari atau kita hentikan Ustadz? Karena kan kalau redaksi di dalam hadis kan hanya mungkar Ustadz ya, gitu ya. Mungkin itu izin terkait dengan, definisinya Ustadz, apakah seperti apa terkait dengan, pencegahannya? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua terkait dengan melihat Ustadz, apakah melihat itu harus secara langsung Ustadz ya, melihat kemungkaran atau bisa saja kita dapat informasi dari orang lain lah. Kalau dapat informasi dari orang lain itu syaratnya apa Ustadz ya, dari, sisi agama gitu ya? Apakah harus dari 3 orang yang harus menyampaikan informasinya gitu ya, harus ada saksi dan sebagainya Ustadz. Mungkin itu Ustadz dari saya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, memang betul. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sini sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Baik yang berbentuk fahsya, fahsya ini lebih banyak kata para ulama kemaksiatan yang berbentuk syahwat. Seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Siddiq, itu apa itu? Zina, hal yang berbau itu LGBT dan lainnya. Itu berkaitan syahwat. Kemudian munkar yang berkaitan dengan umum, yaitu apa? Mencuri, judi dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan maksiat di luar syahwat disebut munkar. Nah, ini adalah jenis. Tetapi di dalam hadis ini man ra'a minkum, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Kita tahu tadi seperti didefinisikan ulama, munkar itu segala perbuatan atau sesuatu yang telah disepakati pengingkarannya, berdasarkan Quran dan hadis serta dalil-dalil yang lainnya. Dan LGBT, zina, itu adalah perbuatan yang telah disepakati pengingkarannya berdasarkan Quran dan hadis. Maka secara umum munkar itu masuk ke dalamnya adalah fahsya. Inna salatan fahsya. Fahsya itu masuk ke dalam munkar. Nah, kadang-kadang ada ayat yang mendetilkan atau memisahkan yang bermakna sama. Nah, bahasanya misalkan begini. Fahsya itu termasuk perbuatan munkar. Munkar termasuk perbuatan fahsya. Tetapi ketika dipisah itu menunjukkan fahsya ini lebih. Nah, ketika ada pendetilan itu lebih. Misalkan begini, apa disebutkan mukmin muslim. Sebenarnya maknanya sama. Ketika disebut muslim masuk ke dalamnya mukmin. Setiap mukmin masuk ke dalamnya muslim. Tapi ketika dipisah antara kalimat muslim dan mukmin ini menunjukkan ada apa pendetilan dan ada penghususan. Seperti kalau kita baca surat Al-Hujurat ya, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Kata Nabi, kata Allah, katakan hai Nabi Muhammad, engkau belum beriman, tapi engkau baru Islam. Padahal iman dan Islam sama. Tapi ketika dipisah, itu akan memiliki apa pendetilan dan makna yang khusus. Tapi syahwat, fahsya, munkar sama. Fahsya itu adalah kemungkaran, kemungkaran masuk ke dalam juga fahsya. Jadi, tapi ketika dipisah menunjukkan punya arti yang lebih detail. Misalkan juga perempuan dan laki-laki. Sebenarnya ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu maka masuk ke dalam laki dan perempuan. Tapi ketika ada pendetilan yang lebih khusus maka dipisah. Misalkan apa? Asariku wasariqatu. Itu kan asariku. Sebenarnya kalau disebut asariku laki-laki yang mencuri terus masuk ke perempuan. Tapi didetilkan wasariqatu dan perempuan yang mencuri gitu. Atau azani wazaniatu, penzina laki-laki dan penzina perempuan, berikanlah hukuman kepada mereka. Padahal kan kalau zina sudah pasti masuk ke dalamnya perempuan, nggak mungkin zina orang ini sendirian, kan pasti ada lawannya. Maka penzina yang laki dan yang perempuan, maka berikanlah hukumlah mereka dengan jilid, dengan pukulan dan seterusnya. Nah, penyebutan pemisahan fahsya dan mungkar bukan berarti fahsya itu tidak termasuk ke dalam mungkar. Justru fahsya itu adalah bagian yang paling berat di dalam ayat ini. Bagian yang paling berat dari sebuah kemungkaran adalah fahsya. Maka disebutkan
al-fahsya wal munkar. Nah, fahsya ini bagian dari munkar dan dia ini adalah bagian yang sangat besar ya dari sebuah kemungkaran. Karena fahsya itu kan zina, fahsya itu LGBT, itu kan tidak ada yang membolehkan. Sepakat adalah diingkari atau terjadi pengingkaran secara sepakat. Maka itu termasuk ke dalamnya bab munkar. Wallahu alam. Terus yang kedua, melihat di sini memang zaman Nabi kalau lihat hadisnya man ro'a, siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran hendaklah merubahnya. Bagaimana dengan kita nggak melihat secara langsung, tapi kita melihat dari dengan cara mendapat berita dari orang. Nah, tapi pada akhirnya nggak melihat, cuman kita mendengar. Nah, apakah bisa juga itu menjadi salah satu alasan merespon sebuah kemungkaran dengan merubahnya karena saya mendengar berita. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan uh, guide guidance ya sebagai petunjuk untuk menerima sebuah berita. Seperti dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in ja'akum fasikun, apabila telah datang kepada kalian orang fasik yang membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka seleksilah, koreksilah. Berarti di sini kalau kita mendengar berita tentang sebuah kemungkaran, jangan langsung direspon. Jangan langsung kita datang kepada orang itu lalu kita rubah dengan dinasti. Jangan dulu. Harus dilihat. Apa yang pertama dilihat? Yang pertama yang dilihat adalah si pembawa berita. Si pembawa pemberita, siapa ini si pembawa berita? Oh, pembawa beritanya orang Muslim. Soleh, soleha, jujur. Mungkin sulit, jaranglah saya temukan dia berdusta, terutama di dalam membawa berita tentang saudaranya, tentang fulan bin fulan. Maka ini bisa diterima. Kenapa? Kalau kita meyakini ini orang jujur. Ketika kejujuran membawa berita, orang ini kita lihat jujur, itu tidak perlu pakai saksi. Kenapa? Karena dia sudah jujur. Nah, sama berita-berita di dalam ilmu hadis begitu. Ketika si rawi itu jujur, maka sudah otomatis diterima. Nah, kecuali yang kedua, si pembawa berita ini, saya tahu dia ini saudara saya, muslim, muslimah, tapi kejujurannya itu saya belum tahu secara pasti. Jujur apa bohong, apa dusta, apa jujur saya belum tahu. Maka berita tentang kemungkaran dari orang ini tidak bisa langsung kita terima. Harus ada saksi yang menguatkan. Nah, kalau bahasa ilmu hadis namanya majhul. Orang ini majhul. Majhul itu artinya apa? Tidak diketahui kejujurannya. Ini orang jujur. Orang secara pribadi, majhul lainnya kita tahu. Nah, orang ini tahu saya fulan bin fulan. Tapi kejujurannya saya tidak tahu. Maka namanya majhulul hal. Orang yang seperti ini, beritanya itu tidak langsung direspon. Harus diberhentikan, tapi tidak boleh dipungkiri. Tapi kita tidak terima. Tidak dipungkiri, tidak diterima. Nunggu penguat, namanya syahid. Jadi ternyata ada berita lain yang serupa. Nah ini berita ini bisa naik. Berarti kita bisa terima. Atau ada saksi, orang yang baik, yang jujur, betul Ustaz, betul Pak, saya lihat orang melakukan itu. Nah ini berita beliau, berita orang ini yang tadi belum diketahui sifat-sifatnya, bisa diterima ketika ada penguat. Nah, penguat itu bisa jadi saksi, ada saksi atau ada berita lain yang serupa dari orang yang bisa dipercaya. Maka ini bisa naik beritanya, bisa kita terima. Nah yang ketiga, yang tadi kan muslim jujur, aman. Ini orang yang muslim tapi tidak diketahui jujur tidak jujur, maka ditawakuf. Ini diberhentikan beritanya sampai ada penguat lain. Nah yang ketiga, yaitu orang yang pendusta. Nah ini dalam ayat tadi, inja aku fasikun. Apabila telah datang kepada kamu seorang yang fasik, pendusta, atau fasik yang suka melakukan maksiat, dosa besar, tidak sholat, buka berjudi, dan seterusnya. Suka melakukan perbuatan dosa, maka tidak boleh kita terima beritanya. Nah, fasik di sini bisa mendusta, bisa tidak takut kepada Allah dengan melanggar kewajiban-kewajibannya, itu fasik. Maka berita
keburukan fulan bin fulan atau kemungkaran fulan bin fulan dari orang yang begini tidak boleh diterima. Kenapa fasik? Ya maaf kalau kita lihat di media sosial misalkan, siapa nih sumber media sosial yang menyebarkannya? Oh ternyata miliknya orang soleh, orang jujur. Belum pernah kita dapati berita-berita dari media ini kebohongan. Itu bisa diterima. Tapi kalau kita lihat ada berita-berita tapi sumbernya tidak jelas di media sosial. Saya nggak tahu nih sumbernya bagaimana benar apa enggak. Saya nggak tahu sumbernya. Maka jangan diterima dulu. Tunggu dulu ada berita lain yang menguatkan atau ada saksi yang menguatkan berita tersebut. Atau yang ketiga, beritanya memang berita hoax semua. Berita hoax semua. Beritanya itu menyudutkan, beritanya itu tidak baik, selalu mencari berita buruk untuk mencari rating yang tinggi dengan cara yang tidak jujur. Nah ini fasik. Kita tahu ini orang benci dengan Islam, orang yang tidak suka dengan ulama, orang yang tidak suka dengan muslimin. Jadi kalau berita selalu maaf apa nyinyir gitu ya, menjelek-jelekan selalu. Nah, berita-berita dari orang seperti ini atau media seperti ini harusnya ditolak. Seperti dalam ilmu hadis. Kalau beritanya itu orang-orang yang tidak beragama, beritanya itu dari sumber yang beragama tapi tidak taat kepada Allah, apalagi berbohong di dalam hadis, maka riwayat itu maudhu, riwayat itu palsu. Maka berita-berita itu kita cek seperti itu. Nah, setelah ternyata belum belum jelas, maka tidak ada kita anjuran untuk merubah kemungkaran itu karena belum jelas. Beritanya masih ternyata sumbernya dari orang soleh yang jujur, maka kita harus berubah. Harus merubah, berusaha untuk merubah sebuah kemungkaran itu. Nah, itulah itu man ro'a. Jadi melihat. Melihat di sini bukan hanya melihat secara pandangan mata, tapi juga berita juga termasuk melihat. Tetapi dengan cara tadi, sumber beritanya diperhatikan yang pertama. Yang kedua, baru ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in, dengan berita. Binaba itu sebenarnya sebuah berita. Berita kemungkaran. Kita misalkan nih, sumbernya betul dari orang yang jujur, soleh, rapi lah. Atau yang kurang jelas tapi ada penguat, ada saksi. Maka kita lihat, oh berarti kemungkaran ini benar. Tapi apakah kita langsung merubahnya atau langsung meresponnya, itu juga harus apa? Fatabayyanu. Benar nih yang membawa beritanya jujur. Sumbernya betul, tapi beritanya benar apa enggak? Fatabayyanu. Baru periksa dulu. Periksa dulu ini betul enggak nih kemungkaran. Betul enggak ini fulan yang menjadi provokator? Betul enggak ini yang menjadi penyebab utama? Kata berita itu dia penyebab utama. Tunggu dulu tabayyun. Nah, jadi periksa dulu sumbernya, baru periksa isinya. Itu kan metode hadis begitu. Hadis itu sebelum kita periksa isi hadisnya, harus kita periksa sanatnya lebih dulu. Setelah sanatnya bagus, baru kita isi. Enggak setiap yang sanatnya bagus, isinya bagus. Boleh jadi sanatnya bagus, ini isinya ternyata enggak sahih. Makanya suka ada yang bilang, isnaduhu sahih, sahih. Kalau dalam ilmu hadis, sanatnya bagus. Tapi isinya, tunggu dulu, kadang-kadang nggak sahih. Nah, kalau yang sahih, yang benar, ternyata kita sudah cross check benar. Maka secara sumbernya bagus, benar, dapat dipercaya, isinya pun benar. Isinya benar, itu betul-betul dapat dipercaya. Baru kita memberikan respon. Nah, respon kita bagaimana tentunya lihat kondisi daripada kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Alhamdulillah. Mungkin izin saya tawarkan kembali kepada para jamaah ya. Mungkin ada yang ingin menanyakan terkait hadis ke-34 atau mungkin materi yang lain, kami persilakan sebelum kami tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Eh, Baik, mungkin tidak ada Ustadz. Pertanyaan mungkin sudah cukup dari para jamaah. Izin sebelum ditutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Mungkin itu Oh, saja ah, yang bisa kita Afwan, tawarkan. izin Semoga Pak Anang mau bertanya atau seperti apa Pak Anang, izin. Iya, Oh, silakan saya Pak Anang. izin. Maaf, maaf ya. Iya. Silakan. Izin Ustaz, belakangan ini kan berita tuh kan berseliweran nggak karuan ya, sehingga apa namanya kadang-kadang malah berita yang hoax malah dianggap benar.
berita benar, tapi karena yang apa yang share atau yang tidak ada yang memviralkan malah dianggap salah. Nah, di era seperti ini tuh bagaimana kita bersikap, Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya, memang betul di media sosial sekarang ini luar biasa. Yang bohong karena diviralkan terus, akhirnya seakan-akan jadi benar. Bahkan yang benar karena tidak ada yang viralkan, maka seakan-akan yang salah. Nah, karena memang media sekarang ini ya, jujur, kalau kita mau mencek ke dalamnya itu ya kalau di dalam bahasa hadis ulama dulu ini termasuk kebanyakan ya, bukan semua media, kebanyakan itu masuk ke dalam fasikun. Inja aku fasik, masuk ke dalam fasik. Sebenarnya kan di dalam bahasa agama kan kita tidak boleh mendengar berita tentang agama kecuali dari orang yang beragama. Artinya berarti kalau medianya itu non-muslim membicarakan berita tentang keislaman, itu kata para ulama tidak boleh jadi patokan. Tidak boleh kita bereaksi dari berita yang sumbernya dari berita media sosial yang bukan muslim. Itu yang kita pegang. Yang kedua, seandainya dia muslim, maka muslimnya yang jujur. Media ini memang milik muslim, milik orang Islam. Tapi medianya itu hanya mementingkan maaf dalam segi ekonomi, dari segi bisnis, sehingga dia tidak memperdulikan berita hoax dan berita jujur. Manapun berita yang bisa menaikkan rating, yang menambahkan nilai bisnis, maka diangkat. Nah, kita tahu model berita begini lebih baik juga tidak didengarkan, tidak boleh direspon berita-berita seperti ini. Ternyata kalau dia media ini punya muslim dan ketahuan jujur, dia tidak mementingkan bisnis, tapi lebih mengedepankan kebenaran, baru bisa kita ambil. Nah, mungkin kalau kita komentar WhatsApp, kalau seperti itu kayaknya media ini ya berapa persen lah yang mungkin lebih mementingkan kemaslahatan, mementingkan keagamaan daripada bisnis yang lainnya. Nah, kalau kayak begitu, sulit untuk dicari media sosial yang sumbernya seperti itu, maka berarti kita tidak boleh, maaf, merespon berita-berita yang bersumber dari mereka. Tidak boleh. Nah, jadi kalau ada yang tersebar begitu, kita harus cek. Dan kita harus betul-betul meneliti. Karena media sudah rata-rata dipegang oleh mereka yang maaf non-muslim atau yang Islam, tapi lebih mendepan bisnis daripada kemaslahatan, daripada kejujuran. Maka kita pun seharusnya kita tidak mulai menjadikan media sosial ini sebagai sumber untuk kita bereaksi dengan berita-berita mereka. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari media sosial sekarang itu kan ada 3 kan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah hiburan, yang ketiga adalah informasi. Tapi yang kita lihat sekarang lebih banyak semuanya kelilingnya itu kepada bisnis. Pendidikan pun kadang-kadang mengandung, informasinya pun lebih banyak lari ke bisnis. Oleh karena itu, jujur, kita sebagai seorang muslim seharusnya lebih kembali kepada berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasul. Misalkan di media sosial itu digambarkan non-muslim itu sangat baik sama kita. Sangat toleran, non-muslim itu sangat peduli. Terus digambarkan di media sosial sebaliknya, orang muslim itu intoleran, muslim itu kasar, muslim itu keras, muslim. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an walan tardo'an kal yahud walan nasoro hatta tattabi'a Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho dengan kamu. Artinya mereka tidak mungkin membantumu, memberikan kebaikan kepadamu, kecuali kalian mau mengikuti mereka dan seterusnya. Jadi berarti di sini kita harus lebih mempercayai berita dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita mempercayai media sosial. Media sosial ngomongnya begini, padahal masa Islam kan begini dalam ajarannya. Jadi kita harus membandingkan. Nah, kalau menurut saya sekarang kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan media sosial yang saat ini, yang mungkin kita nilai lebih banyak, tidak bersumber dari Muslim, ataupun kalau Muslim tidak bersumber dari tujuan mereka kemaslahatan, tapi kebanyakan tujuan adalah bisnis. Maka di sini lebih baik kita mulai banyak mendengar dari guru, dari ustadz, karena mereka mengambil berita, mereka menjelaskan dari
Quran dan hadis. Adapun berita ya maaf yang bersifat umum boleh, kemacetan di wilayah sini itu boleh, mau dari sumber non muslim pun boleh. Kenapa? Karena tidak menyinggung agama. Tapi kalau berbicara tentang keagamaan, Islam sudah ngasih petunjuk. Jangan menerima dari non muslim, jangan menerima dari muslim yang fasik, jangan menerima dari orang-orang yang munafik atau musyrik, ini nggak boleh. Terimalah dari muslim-muslim yang baik. Nah, seperti dalam ilmu hadis. Tadi sekali lagi yang saya bilang, jangan suka mempercayai berita dari media sosial, maksudnya yang berbau agama. Kecuali dari yang sumbernya jelas, diketahui, yang kita lihat sedikit ya di dalam tanda kutip untuk media masa sekarang. Nah, tapi kalau urusan dunia silakan terima dari siapapun, hatta non muslim menyebarkan berita terima kalau memang tidak berkaitan dengan keagamaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Karena ada juga berita dunia tapi sifatnya mendiskreditkan muslim secara tidak langsung. Ini juga harus berhati-hati. Karena mereka ada misi pasti berbeda. Seperti Al-Quran, mereka ada misi. Kebaikan mereka ada misi, itu kata Al-Quran. Maka kita jangan bilang, oh enggak, orang muslim sekarang baik. Itu kadang-kadang kita termakan lebih percaya berita daripada percaya Al-Quran. Nah, jadi kita ya sekarang untuk urusan agama jangan mengandalkan media sosial. Karena kita lihat media sosial ini non-muslim lebih banyak yang memilikinya, yang di belakangnya. Atau muslim, tapi mereka, ya maaf, mungkin bisa masuk ke dalam kategori fasik karena lebih mementingkan dunianya daripada kemaslahatan agama. Wallahualam. Tapi bukan berarti semua, ada sih media yang cukup bagus untuk bisa kita terima dalam bab agama. Wallahualam. Baik Ustadz, dari kau atas jawaban yang disampaikan, mungkin sudah cukup ya Pak Anang ya. Mohon maaf Ustadz, melebihi waktunya jam 8:12. Mungkin izin sebelum ditutup mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, sebelum kita tutup doa juga dari Pak Anang ini bisa kita ambil pelajaran. Berarti kita juga sebagai seorang muslim, kalau ada berita yang jujur, yang bagus, yang baik, kita juga sebaiknya ikut serta. Supaya media sosial ini bukan hanya dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, kadang-kadang kita yang orang baik ini kan diem. Itu nggak jujur, itu salah, tapi kita diem. Ini benar, tapi kita diem. Hanya kita simpan sendiri. Akhirnya yang tidak jujur menyebar, yang jujur diem. Itu yang sering ulama bilang orang yang tahu kebenaran tapi tidak berani mengungkap kebenaran, tidak ikut serta dalam kebenaran, seperti setan yang diem katanya. Itu sesuatu yang buruk. Maka bolehlah kita yang betul-betul ingin memberikan kebaikan kepada agama ini, sebarkan kebenaran dan lawan berita buruk dengan berita kebenaran. Lawan berita bohong dengan berita yang betul. Itu harus kita lawan. Tapi kalau kita biarkan, akhirnya kita ketutup. Berita yang baik ketutup dengan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا واقض حاجاتنا وارض أعمالنا وآمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khair kepada Ustaz Siddiq dan yang lainnya. Semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz dan Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan banyak alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Izin kami tutup Bapak Ibu link Zoom-nya.